Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini menanggapi masalah fatwa-fatwa yang melarang Jumatan dan sholat jamaah. Ini saya salah pribadi. Maksudnya apa yang saya fahami daripada kitab-kitab fikih ini yang saya fahami. Dan saya terpaksa juga harus menjelaskan juga. Ini ada dari apa yang saya fahami. Dan ini sebelumnya juga sudah saya jelaskan di grup Telegram itu sebelum keluar daripada fatwa NU Jawa Timur, dan alhamdulillah itu juga tidak jauh beda. Itu apa yang saya jelaskan dengan yang dikeluarkan juga fatwa NU Jawa Timur itu. Jadi kita ini harus paham betul, sholat Jumat dan jamaah itu dua syiar Islam yang harus ditampakkan. Walaupun hukumnya berbeda. Sholat Jumat fardu ain bagi laki-laki balik, merdeka, berakal, mustautin ataupun mukim. Sholat jamaah ini sunnah muakkadah atau fardu kifayah menurut pendapat mu'tamad. Tetapi harus difahami betul, dalam kitab-kitab fikih dijelaskan kedua syariat ini harus ditampakkan dan harus diwujudkan dalam setiap kampung. Kalau ada satu kampung atau satu kota tidak mendirikan, harus diperangi. Karena ini syiar Islam, harus diperangi sampai segitu itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengenai wabah penyakit yang menular sekarang ini? Jadi kan kita sudah membahas masalah penanganan virus corona itu. Virus corona, masalah penanganan, bagaimana menghindari, kan sudah kita bahas semua. Bukan suatu udzur yang diperbolehkan secara syariat gara-gara virus corona yang hanya menjangkit 1-2 orang atau mungkin bahkan di Jawa Timur ini, seluruh Jawa Timur itu loh nggak ada 50 orang yang terjangkit. Yang meninggal juga cuma nggak ada 10 orang. Sak Jawa Timur gitu loh. Di Jakarta juga begitu. Berapa juta orang tinggal di Jakarta? Di Jawa Timur 35 juta atau 36 juta. Nggak ada 10 orang atau 20 orang itu yang terjangkit. Umpamanya Jakarta. Ini Jakarta maunya 50 juta orang coba. Yang terjangkit punya cuma 200. Yang meninggal cuma 20 umpamanya. Kan nggak etis gitu loh. Nggak pas. Kalau hanya 20 orang meninggal, saat Jakarta disuruh meninggalkan Jumatan semua. Nggak pas, jelas nggak pas. Gitu loh. Ini syiar masalahnya. Bahkan di Jakarta itu banyak kampung-kampung yang sama sekali tidak terjangkit virus corona gitu loh. Banyak kampung-kampung yang tidak terjangkit virus corona. Maka melihat seperti ini, kalau pelarangan itu total itu jelas nggak bisa dibenarkan gitu loh. Maka sebagian daerah ada yang harus tetap mendirikan Jumatan, tapi ya sebatas kampung itu sendiri. Lah ini kan masih bisa diterima kan gitu. Jadi kesimpulannya sholat Jumatan itu tetap harus didirikan, ya nah? Didirikan, jamaah juga tetap harus diramaikan, masjid tetap harus dihidupkan amal. Kesimpulannya hanya saja kita memperhatikan apa itu namanya, cara-cara untuk menghindari virus itu secara kesehatan, secara medis. Umpamanya itu karpet dibersihkan, ya gitu kan. Karpet dibersihkan, bawa sajadah sendiri-sendiri. Umpamanya itu tidak usah interaksi langsung, salaman, nggak apa-apa itu. Bukan perkara wajib salaman itu kan. Nah ini tetapi Jumatan dan sholat jamaah tidak bisa ditinggalkan. Kemudian kita jaga itu aran-aran medis. Ya. Terus orang-orang yang positif atau terindikasi jangan ke masjid. Lah, jadi yang dilarang ke masjid itu orang-orang yang positif corona atau yang ada terindikasi gitu loh. Itu yang dilarang ke masjid. Jangan gara-gara sak kampung cuma 1-2 orang, sak kampung tidak boleh ke masjid. Nah itu kan satu fatwa yang tidak pas dengan kenyataan kan gitu, tidak sesuai dengan fakta di lapangan gitu loh. Makanya ini MUI Jawa Timur juga, kok MUI Jawa Timur apa itu, ulama-ulama di Jawa Timur ini tetap menganjurkan itu orang ke masjid gitu loh. Jadi kurang lebihnya ini pandangan saya pribadi aja semacam itu, walau alam gitu loh. Jadi
Karena ini syiar Islam yang harus ditampakkan. Nah, jadi hukum yang paling yang saya pahami menurut istilahnya itu fikih yang paling adil, orang-orang yang sehat, laki-laki tetap harus ke masjid, juga tetap harus dianjurkan menghidupkan sholat jamaah 5 waktu. Amali harian taklim juga tetap dihidupkan. Lah orang-orang yang terkena virus itu aja yang dikarantina, jangan ke masjid. Nah, yang ada indikasi dianjurkan tidak ke masjid itu aja. Jangan gara-gara 1-2 orang semua dilarang. Jadi letaknya itu di situ, itu kurang pasnya tuh di situ itu, wallahu alam.